Hai semuanya, jumpa lagi di sini dengan gue Indonesian Podcast. Saya Haris Manorayak akan menemani beberapa menit kalian ke depannya. Dan juga saya mau ngingetin kalau kalian belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, topik kali ini terinspirasi dari video Raditya Dika yang dia melakukan konten, yaitu dia memberikan nomornya untuk semua fansnya dan mereka bebas menanyakan apapun dan dia akan menjawab satu pertanyaan. Waktu itu ada yang nanyain, "Bang, jatuh cinta itu worth it gak sih?" Terus dia ngasih tahu tentang 3 tahap jatuh cinta di bangku sekolah, di bangku pendidikan. Dan ini sebenarnya menjelaskan 3 tahap jatuh cinta dalam kehidupan. Wah, menarik nih. Gue sangat suka dengan pemikiran Raditya Dika ya. Gue suka cara dia membawakan komedinya yang mengandung begitu banyak tawa yang murni. Gue suka banget cara dia membawakan kisah cinta yang begitu banyak filosofi kehidupan. Dan mungkin beberapa podcast gue selalu mengutip quotes-quotes milik dia. Dan tahap pertama yang dia bilang itu adalah tahap dari masa SD sampai SMP. Dia bilangnya bahwa tahap masa ini adalah tahap di mana kita jatuh cinta karena kita merasa keren, agar kita semangat pergi ke sekolah untuk ketemu dengan doi. Dan ini memang benar, karena tahap pertama kita jatuh cinta adalah kita merasakan bahwa cinta itu adalah hal yang indah, cinta itu adalah hal yang baru, dan memang ini akan dialami sebagian besar oleh orang-orang yang masih di bangku sekolah. Dan gue yakin kalian semua pasti pernah mengalami yang seperti ini. Ketika kalian merasakan cinta di bangku SD dan SMP, percayalah itu hal untuk keren-kerenan. Kalian akan merasa sangat keren, karena sejatinya ini akan menaikkan status kalian, menaikkan derajat kalian. Dan orang-orang yang jatuh cinta di masa SD dan SMP ini, biasanya mereka akan jatuh cinta ke 2 hal dulu ya. Bukan gue menghakimi, tetapi sebagian besar yang gue alami, gue liatnya gitu, mereka akan jatuh cinta sama yang pertama, kecantikan dan kegantengan lu. Yang kedua, sama status lo. Gak heran tuh, di SMP dulu gue menemukan ada temen yang tampangnya pas-pasan aja kok sama, atau iya sama kayak gue, tapi dia berhasil pacaran sama primadona di SMP gue. Yang gak salah sih, dia juga seorang ketua OSIS. Dan itu memang sangat mempengaruhi ya. Siapa juga gak mau pacaran sama ketua OSIS yang jadi bahan perbincangan satu sekolah kan. Tentunya itu akan menaikkan derajat si ceweknya itu. Wah, itu pacarnya si ketua OSIS tuh. Nah, pasti gitu kan. Dan juga kalau masa SD dan SMP gue ya, ini merupakan masa-masa yang paling berdebar. Gue masih merasakan karena di zaman dulu itu belum seperti sekarang ya, aksesnya itu sangat mudah. Zaman dulu itu paling mentok gue dapatnya itu ya udah sedikit berkembang sih. Kita bisa komunikasi setelah pulang sekolah itu lewat SMS. Jadi dulu itu gue doyan sekali untuk beli paket SMS. Dan SMS itu kan diterima dulu ya. Kalau si penerimanya nggak ada pulsa kan dia nggak bisa reply balik. Dan itu pasti kan mendebarkan, bukan? Kayak, dia udah baca SMS gue nih, pasti gimana tanggapannya nih, apa yang dirasakan nih. Dan jika dulu kan HP itu dulu gue sebelum doyan untuk buka Facebook, orang-orang masih buka Facebook tuh di komputer ataupun di warnet. Nah, kalau dulu itu kalau lo rindu habis pulang sekolah, lu nggak bisa tahu dia lagi ngapain, dia lagi di mana, karena dulu itu belum jadi zamannya sosmed. Beda dengan sekarang, lu tinggal lihat storynya dia aja. Sehingga ini juga memberikan sensasi yang berdebar-debar, kayaknya pengen ketemu dia di sekolah. Jadi itulah yang bikin berdebar-debar. Terus tahap yang kedua itu tahap dimana lo pada akhirnya merasakan kekecewaan karena dia yang lo ekspektasikan gak sesuai dengan realita. Mungkin ini adalah patah hati bagi sebagian besar orang akan merasakan momen-momen ini di masa SMA mereka.
Dan di tahap yang kedua ini memang benar-benar menjelaskan jatuh cinta di kehidupan, bahwasanya setelah lo merasakan cinta itu adalah hal yang indah dan bahagia, kedua lo akan merasakan bahwa cinta itu pahit dan gak sesuai dengan apa yang lo pikirkan. Kalau kita menonton film dari Marmut Merah Jambu dari karya Raditya Dika, si Dika ini, karakter Dika ini, dia sangat terkesima dengan si cewek yang disukai, dimana si cewek itu kelihatan peduli dengan memberikan origami kertas kepada dia di saat satu sekolah nggak peduli dengan dia. Jadi dia sangat tergila-gila sama si cewek itu, tetapi akhirnya dia harus merasakan sakit yang begitu dalam karena ternyata si cewek itu suka sama laki-laki yang populer di sekolahnya dan nggak suka sama dia. Ini mematahkan hati dia, memberikan kekecewaan kepada dia, karena dia udah berharap lebih tetapi akhirnya harus kecewa. Dan gue yakin lo semua pernah merasakan momen ini ya. Dan momen yang ketiga atau momen yang terakhir, jatuh cinta di bangku kuliah. Di masa-masa ini lo jatuh cinta tidak lagi hanya untuk hal-hal yang keren, tetapi untuk saling menerima kekurangan satu sama lain. Karena pada dasarnya lo udah mulai serius di tahap ini. Lo udah mulai memikirkan jenjang-jenjang yang berikutnya. Apakah saya akan meneruskan hubungan saya dengan dia? Apakah saya akan menikah dengan dia? Karena pada masa menikah, lo itu mencari teman hidup yang bisa diajak bercerita sampai lo tua nanti. Jadi lo pada saat akan menikah, lo udah mulai ke karakter. Lo gak lagi melihat ke fisiknya. Lo ingin melihat bagaimana dia menghadapi suatu masalah, bagaimana dia ketika marah, bagaimana sopan santunnya. Lo akan melihat semua itu. Sehingga ketika di bangku kuliah, lo udah mulai mencari siapa sih yang bisa menerima kekurangan gue. Dan begitupun sebaliknya. Dan ya, itu aja yang bisa gue sampaikan sih. Terlepas dari semua pengalaman itu, pengalaman lo jatuh cinta di berbagai pendidikan, mungkin dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, gue yakin lo semua pasti mengalami suatu pengalaman cinta yang mengubah pandangan lo tentang cinta seumur hidup lo. Entah itu mungkin lo mendapatkan happy ending atau bad ending. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Salam podcast.